Hello, hi everyone. Thank you and welcome to my channel. Seperti biasa di channel saya ini, saya akan membahas dan mengupas tuntas teori-teori konspirasi, gaya hidup, kehidupan, dan sejarah para tokoh-tokoh terkenal di dunia. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Jack the Ripper. Ya, kalau teman-teman atau penonton sekalian yang menyukai teori-teori konspirasi atau misteri-misteri yang tak terpecahkan, nama Jack the Ripper ini mungkin sudah tidak asing ya. So, hari ini saya akan membahas dan mengupas tuntas teori-teori konspirasi dan juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang Jack the Ripper ini. Siapakah Jack the Ripper? Oke, Jack the Ripper atau Jack Sang Pencabik adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang bereaksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London, Inggris pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang dituliskan oleh seorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut tersebar secara luas dan diyakini adalah tipuan, dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lain yang digunakan oleh pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel atau si kulit apron. Pembunuhan yang dilakukan oleh The Ripper pada umumnya melibatkan para wanita tunasusila yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memutilasi perut mereka dan menggorok tenggorokannya. Hilangnya organ-organ dalam dari 3 korban The Ripper memunculkan dugaan bahwa sang pembunuh memiliki pengetahuan anatomi atau bedah. Desas-desus yang mengatakan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan merebak pada bulan September dan Oktober 1888. Dan beberapa surat yang dikirim oleh seorang yang mengaku sebagai pembunuh diterima oleh media dan Scotland Yard. Surat from Hell atau surat dari neraka yang diterima oleh George Luce dari Whitechapel Vigilance Committee atau Komite Kewaspadaan Whitechapel juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan. Diduga ginjal tersebut merupakan milik salah satu korban. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal dan sadis, juga tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan berantai ini adalah pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Karena misteri pembunuhan ini tidak pernah terungkap, legenda tersebut semakin kuat, yang turut diiringi dengan penelitian sejarah asli, desas-desus, cerita rakyat, dan sejarah semu. Istilah Ripperlogi diciptakan untuk menggambarkan kajian analisis mengenai kasus Ripper. Hingga saat ini terdapat lebih dari 100 teori mengenai identitas Ripper. Dari misteri pembunuhan ini juga telah mengilhami lahirnya berbagai karya fiksi. Sekarang kita masuk ke bagian latar belakang atau penyebab terjadinya kasus-kasus ini. Oke, pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar di Inggris termasuk London. Sejak 1882, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur juga berdatangan ke kawasan yang sama. Hal ini menyebabkan paroki sipil Whitechapel di London semakin penuh sesak. Perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol sudah menjadi hal yang rumlah di Whitechapel, dan kemiskinan menyebabkan banyak perempuan bekerja di bidang prostitusi. Pada Oktober 1888, Metropolitan Police Service atau layanan polisi metropolitan London memperkirakan bahwa terdapat 1.200 wanita tunasusila dan 62 rumah bordil di Whitechapel. Pada tahun 1888, persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan keji dan mengerikan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Banyaknya serangan terhadap perempuan di Whitechapel yang terjadi selama era tersebut menambah ketidakpastian terhadap berapa jumlah korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama. Belasan pembunuhan terpisah yang dimulai pada tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891 disertakan dalam investigasi Metropolitan Police Service London
dan dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel. Dari serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh The Ripper, bukti terkuat terdapat pada 5 korban resmi, atau yang lebih dikenal dengan The Known Kill Five. Dan 5 korban resmi dari Jack the Ripper, yaitu yang pertama, Mary Anna Nichols, yang kedua, Annie Chapman, yang ketiga, Elizabeth Stride, keempat, Catherine Eddowes, dan yang kelima, Mary John Kelly. Mayat Mary Anna Nichols ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada Jumat 31 Agustus 1888 di Bachelor Whitechapel. Tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya robek dengan luka yang dalam bergerigi. Diduga pisau yang digunakan pada pembunuhan ini adalah dengan menggunakan pisau yang sama. 8 hari berikutnya, mayat Annie Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang rumahnya di Hanburg Street 29. Sama seperti kasus Nichols, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan, perutnya robek terbuka, dan yang lebih parah lagi diketahui bahwa rahimnya sudah diambil atau sudah dikeluarkan. Dalam pemeriksaan polisi, salah seorang saksi mengatakan bahwa ia melihat Chapman sekitar pukul 5.30 pagi bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh dan beradab. Korban berikutnya yaitu Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes ditemukan pada Minggu dini hari 30 September 1888. Mayat Elizabeth Stride ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Dulwich Yard, Brandhurst Street, Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya. Sedangkan mayat Catherine Eddowes ditemukan di Mystic Square City of London 3/4 jam setelah penemuan mayat Stride. Tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang bergerigi. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga dikeluarkan. Pembunuhan Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes kemudian dijuluki sebagai pembunuhan ganda. Celemek Catherine Eddowes yang berlumuran darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Guston Street, Whitechapel. Korban terakhir dari Jack the Ripper, yaitu Mary John Kelly, ditemukan termutilasi di tempat tidur kamarnya di Dorr Street pada pukul 10.45 pagi. Tepatnya pada Jumat 9 November 1888. Lehernya digorok putus hingga tembus ke tulang belakang dan organ-organ di perutnya hampir dikosongkan. Ini merupakan korban Jack the Ripper yang paling sadis. Kelima korban Jack the Ripper dibunuh pada malam hari dan mendekati akhir pekan. Mutilasi terhadap semua korbannya sangat sadis, kecuali Elizabeth Stride yang mungkin telah melakukan perlawanan terhadap penyerangnya. Itu tadi kelima korban dari Jack the Ripper yang kesemuanya itu adalah para pekerja malam. Mereka sama-sama dibunuh dengan termutilasi dan dalam keadaan yang sangat-sangat sadis. Si jenius killer ini selain melakukan pembunuhan secara sadis, dia juga berani mengirimkan surat dan kartu pos kepada pihak kepolisian. Jadi selama pembunuhan Ripper, pihak kepolisian telah menerima ratusan surat mengenai kasus tersebut. Ratusan surat diklaim telah ditulis oleh sang pembunuh sendiri. 3 di antaranya yang paling terkenal adalah surat Dear Boss, kartu pos Saucy Jackie, dan surat From Hell atau surat dari neraka. Surat pertama atau dikenal dengan Dear Boss bertanggal 25 September, diposkan pada 27 September 1888. Surat tersebut diterima oleh Center New Agency. Awalnya surat tersebut dianggap lelucon, tetapi ketika Catherine Eddowes ditemukan terbunuh 3 hari kemudian dengan salah satu telinga yang terpotong seperti yang ditulis dalam surat tersebut, dan ini pun mulai mendapat perhatian. Sama seperti surat Dear Boss, kartu pos Saucy Jackie dibuat dalam bentuk tulisan tangan dan diposkan pada tanggal 1 Oktober 1888 dan diterima pada hari yang sama oleh Central New Agency. Disebutkan bahwa 2 korban telah terbunuh di lokasi yang sama, sangat dekat satu sama lain. Pembunuhan ganda kali ini merujuk pada Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes. Surat From Hell diterima oleh George Lux, kepala Whitechapel Vigilance Committee,
pada tanggal 16 Oktober 1888. Berbeda dengan surat Dear Boss dan Saltijeki, surat ini dikirim dalam bentuk kotak kecil yang juga berisikan separuh ginjal yang diawetkan dalam botol anggur. Hal ini segera dikaitkan dengan pembunuhan Adolf yang ginjal bagian kirinya telah dicuri oleh pembunuh. Oke, itu dia beberapa kutipan surat yang ditulis atau dibuat oleh sang pembunuh. Kalau dilihat secara terperinci, surat-surat tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana surat itu dibuat sebelum dan sesudah para korban ditemukan termutilasi. Lalu siapakah Jack the Ripper? Apakah identitasnya sudah terungkap? Sampai saat ini, sosok Jack the Ripper masih samar dan misterius. Namun beberapa ahli forensik modern pada 2014 lalu melakukan sebuah tes genetik dengan menggunakan peralatan canggih dan menyimpulkan bahwa Aaron Kosminski, seorang tukang cukur yang berasal dari Polandia, adalah pelaku tunggal dengan kepastian 99%. Ada bukti DNA yang mereka temukan pada selendang yang ditinggalkan pada tempat kejadian perkara pada tahun 1888. Selendang ini milik korban Jack the Ripper yang keempat, yaitu Catherine Eddowes, seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama tadi. Pada kain selendang milik Catherine Eddowes terdapat sedikit noda darah dan bercak sperma pria. Hasil tes DNA tersebut mengarah pada DNA keturunan Aaron Kosminski. Jejak sperma di selendang korban tersebut identik dengan keturunan Kosminski secara genetik. Namun tidak mudah menemukan hasil yang akurat, karena kain tersebut sudah sangat kuno dan jejak-jejak forensik di dalamnya sudah sangat kabur. Hingga kini, identitas Jack the Ripper masih misterius. Oke, sekian dulu dari saya untuk videonya hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. So, jangan lupa dukung saya dengan cara klik like, komen, yang pastinya subscribe, share juga jangan lupa. Juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru. Thank you for watching. Bye-bye.